Genosida yang terjadi pada tahun 1994 pernah menewaskan sekitar 1 juta penduduk negara ini. Adapun penyebab utamanya adalah kecemburuan dan ketidaksetaraan sosial antara kelompok suku Hutu dan suku Tutsi pasca Perang Dunia Kedua. Di mana pada saat itu, negara ini adalah perwalian negara Belgia di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ekonomi negara kecil ini sempat mengalami kekacauan selama genosida tersebut. Lalu, bagaimana sekarang? Dengan nama resmi Republik Rwanda, adalah sebuah negara di Afrika Tengah yang berbatasan langsung dengan Uganda, Tanzania, Burundi serta Republik Demokratik Kongo. Rwanda adalah negara pegunungan yang terkurung daratan, di mana sebagian besar negaranya berada pada ketinggian di atas 4.000 kaki atau 1.200 mdpl. Rwanda dikenal sebagai Tanah Seribu Bukit, dan memiliki 5 gunung berapi, di mana Gunung Karisimbi merupakan gunung berapi tertinggi di negara ini, dengan ketinggian 4.507 meter di atas permukaan laut. Selain itu, negara ini memiliki 23 danau dan puluhan sungai. Negara yang memiliki luas sekitar 26.338 km persegi ini, memiliki populasi perkiraan pada tahun 2023 sebanyak 14.482.000 jiwa. Dan Rwanda adalah salah satu negara yang paling padat penduduknya di dunia, dengan perkiraan 1.000 jiwa per mil persegi. Mayoritas penduduk Rwanda kebanyakan dari kelompok suku Hutu, dengan minoritas kelompok suku Tutsi. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Rwanda, Prancis, Inggris dan Swahili, dengan agama mayoritas Kristen yang kebanyakan Katolik Roma dan Protestan, serta sebagian kecil ada juga beragama Islam. Mata uang negara ini adalah frank Rwanda, dan ibu kota negaranya berada di kota Kigali. Kota Kigali merupakan kota terbersih di Afrika, karena pemerintah Rwanda menerapkan larangan penggunaan kantong plastik atau amasashi untuk perlindungan lingkungannya. Rwanda adalah salah satu negara penyumbang emisi CO2 terendah di dunia. Rwanda menempati peringkat ke-6 terendah di dunia, jika diukur dengan metrik ton per kapita pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2017, PBB menobatkan Kigali sebagai kota terindah di Afrika. Menurut sejarahnya, Belgia pernah menduduki Rwanda pada tahun 1916, dan Liga Bangsa-Bangsa menciptakan Rwanda-Urundi sebagai mandat Belgia pada tahun 1923. Pada saat itu, suku Tutsi sempat mendominasi Rwanda sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1 Juli 1962, dan Rwanda secara resmi memisahkan diri dari Burundi. Dan setelah kemerdekaan, suku Hutu mengambil alih kembali Rwanda yang membuat suku Tutsi melarikan diri ke negara tetangga. Pada tahun 1990, Front Patriotic Rwanda, pemberontak yang kebanyakan dari pengungsi Tutsi, menyerang Rwanda Utara, dan memulai Perang Saudara Rwanda. Hingga pertengahan tahun 1994, ketika pesawat kepresidenan Habyarimana ditembak di dekat Bandar Udara Kigali yang menewaskan sang presiden, memicu genosida Rwanda yang meletus dalam selang waktu beberapa jam saja. Kurang lebih selama 3 bulan, sekitar 500.000 hingga 1 juta jiwa meninggal dalam genosida tersebut. Setelah kemenangan Front Patriotic Rwanda, sebuah pemerintahan transisi diganti pada tahun 2003, setelah pemilihan multipartai pertama dilakukan di negara itu. Dan hingga saat ini, Rwanda adalah negara republik multipartai dengan 2 badan legislatif, di mana kepala negara dan pemerintahannya dipimpin oleh presiden, yang dibantu oleh Perdana Menteri. Menariknya, Rwanda memiliki rekor tertinggi dunia tentang keterlibatan perempuan di parlemen, di mana lebih dari 60% anggota parlemen adalah perempuan. Munculnya seorang pemimpin visioner dari Partai Front Patriotic Rwanda, yang sekarang menjadi presiden Rwanda dari suku Tutsi,
telah merubah kondisi Rwanda ke arah yang lebih baik jika dibandingkan negara pecahannya dulu yaitu Burundi. Di awal kepemimpinannya, dia dapat menghapuskan penulisan suku dalam kartu tanda penduduk yang telah berlaku selama puluhan tahun yang lalu. Rwanda adalah satu-satunya negara di dunia di mana penduduk bersama presidennya berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan nasional yang disebut Umuganda, yang dilakukan setiap hari Sabtu terakhir tiap bulannya. Dalam kegiatan tersebut, orang-orang di seluruh negeri wajib ikut serta dalam membersihkan jalan, membantu membangun sekolah, memotong rumput dan masih banyak kegiatan lainnya. Ekonomi Rwanda terus berkembang hingga saat ini pasca genosida tahun 1994. Di mana perekonomian negara ini sangat bergantung pada pertanian, dengan sebagian besar tenaga kerjanya terlibat dalam kegiatan pertanian. Ekspor utama Rwanda adalah kopi, teh, ekstrak piretrum, timah, tantalit dan emas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Rwanda juga ditopang oleh sektor jasa, terutama bidang pariwisata. Pariwisata adalah sektor dengan pertumbuhan tercepat di negara ini, terutama didorong oleh pengunjung yang datang untuk melihat gorila gunung di habitat aslinya. Rwanda adalah rumah bagi beberapa gorila gunung terakhir yang tersisa di dunia. Primata yang terancam punah ini merupakan daya tarik utama bagi wisatawan. Oleh karena itu, negaranya telah bekerja keras untuk melindungi gorila ini dari kepunahan. Setidaknya Rwanda memiliki 3 taman nasional yang wajib untuk dikunjungi jika ke sana. Hebatnya, pada tahun 2018 lalu, Rwanda menjadi sponsor dari klub bola Arsenal asal Inggris, dan menekan kesepakatan promosi pariwisata negaranya. Produk domestik bruto atau PDB Rwanda bernilai 11,07 miliar dolar Amerika pada tahun 2021, menurut data resmi dari Bank Dunia. Nilai PDB Rwanda mewakili kurang dari 0,01% dari ekonomi dunia. Perekonomian Rwanda terus mencapai pertumbuhan yang kuat pada tahun 2022, meskipun ada hambatan global dan kenaikan harga pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menteri Keuangan Rwanda mengatakan bahwa ekonomi Rwanda diperkirakan tumbuh 6,2% pada 2023, dan sekitar 7,5% pada 2024 dan 2025. Jika dihitung per penduduk, dengan mempertimbangkan paritas daya beli, maka Rwanda menempati peringkat 171 dalam daftar negara terkaya di dunia yang dikutip dari worlddata.com. Meskipun Rwanda masih tergolong negara miskin, setidaknya sekarang Rwanda menjadi salah satu negara paling maju di Afrika. Tingkat korupsi negara Rwanda masuk urutan ke-48 dari 175 negara di dunia, menurut Corruption Perception Index. Dan menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Afrika. Penduduk Rwanda teredukasi dengan baik, sehingga banyak yang bisa membaca dan menguasai lebih dari satu bahasa. Rwanda menjadi kota pengembangan e-commerce terbesar di Afrika, karena perusahaan e-commerce seperti Alibaba telah masuk dan berinvestasi di sana. Bahkan Rwanda digadang-gadang akan menjadi Singapurnya Afrika. Rwanda sekarang bercita-cita untuk status negara berpenghasilan menengah pada tahun 2035, dan negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2050. Menurut laporan Doing Business Report oleh The World Bank Group tahun 2015, Rwanda merupakan negara dengan kinerja terbaik di Afrika Timur dan Tengah, serta tempat paling mudah urutan ketiga untuk berbisnis di Afrika. Rwanda mencatat peningkatan terbesar untuk kecepatan internet fixed broadband. Kedudukannya naik 47 peringkat, dari yang tadinya di posisi 152, menjadi ke-105 di dunia, bahkan mengalahkan Indonesia yang hanya menduduki posisi ke-119 untuk hal kecepatan internet fixed broadband. Negara ini dianggap sebagai salah satu negara terbaik dengan konektivitas internet yang tinggi di Afrika. Kota Pintar Kigali telah menyediakan akses internet gratis seperti di bus-bus umum, rumah sakit,
taman-taman kota, tempat-tempat perdagangan bisnis dan lain-lain. Sehingga Rwanda berhasil membuat 95% penduduknya bisa mengakses jaringan 4G untuk berselancar di internet. Meski memiliki sejarah kelam, pasca genosida atau Perang Saudara tahun 1994 yang lalu, namun kenyataannya sekarang Rwanda adalah salah satu negara teraman di Afrika. Rwanda terdaftar sebagai negara teraman ke-9 di dunia oleh Forum Ekonomi Dunia, dan negara teraman ke-11 di dunia menurut jajak pendapat Gallup pada tahun 2017. Negara ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah di Afrika, dan orang-orangnya terkenal dengan keramahannya. Penduduk Rwanda sangat mencintai budayanya, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup mereka sehari-hari. Salah satunya yang terlihat unik dari budayanya adalah Amasunzu, yaitu tata rambut warga Rwanda yang unik sedunia. Amasunzu memiliki 30 bentuk berbeda, dan menjadi tata rambut paling digemari anak muda Rwanda. Amasunzu bagi wanita merupakan lambang elegan, rapi, masa kini dan kedewasaan. Kadang-kadang juga melambangkan kesucian seorang wanita. Sementara bagi laki-laki, Amasunzu diartikan kelas atas, pemimpin yang kuat, kaya dan makmur.